Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa dalam mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Berjumpa dengan saya Wahib Asyahari yang akan memandu proses perkuliahan kita pada hari ini. Baik, mari kita mulai proses perkuliahannya. Baik, teman-teman semua. Pada pertemuan ketiga hari ini, kita akan membahas mengenai tentang teori struktural fungsional dalam ilmu politik. Pendekatan dari teori struktural fungsional merupakan alat analisis yang diperlukan untuk membahas sistem politik sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia. Dengan demikian, sistem politik merupakan bagian dari subsistem dan sistem kehidupan manusia. Jadi sebagaimana yang kita tahu bahwa dalam kehidupan manusia terdiri dari berbagai banyak sistem yang melengkapi hidupnya. Seperti ada sistem budaya, sistem ekonomi, sistem politik, dan lain sebagainya. Nah, sistem politik inilah merupakan salah satu bagian dari sistem yang melengkapi kehidupan manusia. Teori struktural fungsional dari Gabriel Almond. Almond menerapkan ide dasar dari Talcott Parsons dengan menganggap bahwa suatu sistem politik merupakan kumpulan dari peranan-peranan yang saling berinteraksi. Ya, kita sebagaimana telah mempelajari pada pertemuan sebelumnya tentang sistem politik. Nah, di sini Almond menerapkan ide dasar dari Talcott Parsons yang menganggap suatu sistem politik merupakan kumpulan dari peranan-peranan. Ya, kumpulan berarti ada banyak yang memiliki peranan-peranan yang saling berinteraksi satu sama lain. Talcott Parsons mengembangkan apa yang disebut dengan grand theory atau teori besar dalam sosiologi yang lazim disebut sebagai fungsionalisme struktural. Parsons menganggap bahwa masyarakat sebagai suatu sistem dengan bagian-bagian yang saling bergantungan atau interdependen. Jadi, masyarakat itu sebagai suatu sistem dengan bagian-bagiannya yang saling bergantungan. Yang mana adanya dalam satu sistem itu kita tahu bahwa sistem masyarakat lah. Ada yang mengurus aspek pemerintahan, ada yang mengurus tentang aspek kesehatan, ada yang aspek pendidikan, dan lain sebagainya dalam suatu sistem kehidupan masyarakat. Nah, begitu pun juga dengan politik. Ya. Setiap bagian dari sistem sosial ini memiliki fungsi-fungsi sendiri menurut cara-cara division of labor atau pembagian kerja, dan secara bersama-sama mendukung bekerjanya sistem tersebut. Nah, sebagaimana yang tadi kita pelajari bahwa dalam kehidupan manusia terdiri dari berbagai banyak subsistem, ya. Seperti tadi ada sistem pendidikan, ada yang mengatur tentang pemerintahan, ada yang mengatur tentang sistem kesehatan, dan lain sebagainya gitu, yang dalam interaksinya manusia dan dari struktur-struktural tersebut memiliki fungsi peran masing-masing saling berinteraksi yang akan membentuk suatu sistem untuk apa? Mencapai tujuan. Nah, sistem politik adalah sistem interaksi, ya, interaksi adanya komunikasi, interaksi satu sama lain yang terdapat dalam semua masyarakat yang bebas dan merdeka untuk melaksanakan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi baik dalam masyarakat ataupun berhadap-hadapan dengan masyarakat lainnya melalui penggunaan paksaan fisik yang absah. Jadi, sistem politik tadi adalah sistem interaksi, adanya komunikasi, adanya hubungan timbal balik dalam semua masyarakat yang bebas dan merdeka untuk pelaksanaan fungsi-fungsi integrasi dan adaptasi melalui penggunaan paksaan fisik yang absah. Ya, siapa yang menggunakan paksaan fisik tersebut? Itu adalah pemerintah negara. Dalam hal ini adalah pemerintah yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang dimana mereka memiliki otoritatif ataupun kewenangan secara absah legal, ya, yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya. Seperti itu. Hal-hal utama dalam sistem politik. Sistem politik merupakan sistem interaksi yang terdapat dalam semua masyarakat yang bebas dan merdeka. Sistem politik terdapat dalam masyarakat tradisional ataupun masyarakat modern. Aktornya pun sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Tujuan dari sistem politik yaitu frekuensi penyampaian dan struktur lembaga yang terlihat dalam arus informasi tersebut. Menurut Almond, dalam membandingkan lembaga dan proses-proses politik, setidaknya dapat dilakukan dalam 3 tahapan, ya. Untuk membandingkan lembaga dan proses-proses politik bisa dilakukan dalam 3 tahapan. Yang pertama, kegiatan deskriptif dengan melihat dan memusatkan perhatian
pada keseluruhan bagian dari sistem politik tersebut. Nah, untuk kegiatan deskriptif ini kita lihat dan kita pusatkan perhatian nih untuk seluruh bagian ya dari sistem itu. Secara keseluruhan nih kita lihat, kita amati ya. Seperti mendeskripsikan, mendeskriptifkan. Yang kedua, memilah-milah temuan yang didapat, kemudian dikelompokkan berdasarkan tipenya masing-masing. Setelah dilihat, setelah kita pusatkan perhatian kepada seluruh bagian dari sistem politik tersebut, kemudian dipilihlah temuan-temuan yang didapat, dipilah-pilah ya. Setelah itu dikelompokkan berdasarkan tipenya masing-masing atau berdasarkan untuk fungsinya masing-masing. Yang ketiga, dicari keajegan dari hubungan-hubungan dari berbagai variabel, misalnya antara sistem sosial dengan konflik yang ada. Menurut Almond, ada 3 konsep yang dapat digunakan dalam menganalisis berbagai sistem politik, yaitu sistem, struktur, dan fungsi. Nah, 3 inilah yang digunakan untuk menganalisis berbagai sistem politik. Yang pertama, sistem. Sistem diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhinya. Sehingga sistem politik dapat diartikan sebagai suatu organisasi di mana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka. Sistem diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan. Ya, itu tadi seperti yang kita lihat. Ini pengulangan untuk yang teks kedua dengan ketiganya. Intinya adalah bagaimana sistem itu seperti organisasi yang menunjukkan adanya organisasi yang berinteraksi dengan lingkungannya, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhinya. Sehingga sistem politik sebagai suatu organisasi di mana masyarakat merumuskan dan berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan bersama ya. Agar dapat melaksanakan fungsinya, sistem politik mempunyai lembaga-lembaga atau struktur-struktur. Untuk melaksanakan fungsi tadi nih, ada struktur-strukturnya. Yang pertama adanya parlemen, kedua birokrasi, ketiga partai politik, yang keempat lembaga peradilan. Kesemuanya ini menjalankan kegiatan dan fungsi tertentu. Selanjutnya, memungkinkan sistem politik tersebut untuk melaksanakan dan merumuskan kebijaksanaannya. Jadi setiap setiap struktur tadi, setiap lembaga tadi memiliki fungsi tertentu. Fungsi dan tugas dari masing-masing lembaga tersebut berbeda, yang dimana mereka saling berinteraksi, berkaitan satu sama lain dalam menjalankan fungsinya agar untuk melaksanakan dan merumuskan kebijaksanaannya. Ya, sehingga sistem politik tersebut untuk melaksanakan dan merumuskan kebijaksanaannya dari lembaga yang menjalankan fungsi masing-masing tadi. 4 ciri dalam sistem politik untuk menjelaskan teori struktural fungsional. Yang pertama, sistem politik memiliki struktur dan lembaga politik. Dalam masyarakat yang paling sederhana sampai dengan masyarakat yang paling modern, memiliki struktur dan lembaga politik yang dapat diperbandingkan sesuai dengan tingkat dan bentuknya. Jadi adanya struktur ya, adanya hierarki yang jelas juga. Yang kedua, sistem politik menjalankan fungsi yang sama, walaupun frekuensinya berbeda. Perbedaan frekuensi ini terjadi karena perbedaan struktur. Fungsi dan struktur sistem politik pun dapat diperbandingkan mengenai bagaimana proses berjalannya dan proses penyelenggaraannya. Jadi makin rumit suatu struktur tentu makin rumit juga frekuensi yang dijalankan ya. Karena walaupun fungsi yang sama, frekuensinya berbeda tergantung dari besar kecilnya perbedaan struktur. Seperti itu. Yang ketiga, struktur politik menjalankan fungsi tertentu. Betapapun khusus fungsi dari sistem politik, ia akan dapat bersifat multifungsi. Dengan demikian, sistem politik dapat diperbandingkan menurut tingkat kekhususan fungsi dalam struktur tersebut. Yang keempat, sistem politik merupakan sistem campuran apabila dilihat dari segi budaya. Hal ini berarti tidak ada struktur politik dan kebudayaan yang paling modern dan paling tradisional, karena keduanya hanya bersifat relatif saja. Almond menyatakan bahwa dalam sebuah sistem politik, setidaknya terdapat 6 struktur atau lembaga politik, yaitu yang pertama kelompok kepentingan, yang kedua partai politik, yang ketiga badan legislatif, yang keempat badan eksekutif, yang kelima birokrasi, dan yang keenam badan peradilan. Pada dasarnya, klasifikasi 6 struktur ini mengandung kelemahan karena tidak dapat membantu kita untuk dapat membandingkan sistem politik dengan sistem politik yang lain. Menurut Almond, untuk dapat membandingkan sebuah sistem politik dengan sistem politik yang lain,
maka cara yang dapat digunakan adalah dengan mengetahui cara bekerja keseluruhan sistem. Jadi dari 6 struktur lembaga tadi harus diketahui dulu tuh secara menyeluruh bagaimana cara bekerjanya, sehingga dapat kita bandingkan antara sistem politik satu dengan sistem politik yang lain. Karena tentunya antara setiap negara, antara negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Amerika, seperti negara-negara Uni Eropa, Uni Soviet dan lain sebagainya, tentu memiliki sistem politik yang berbeda, sehingga kita akan sulit membandingkan antara sistem politik negara satu dengan negara lainnya. Makanya untuk membandingkan sebuah sistem politik tadi, kita harus mengetahui bagaimana cara bekerja keseluruhan struktur lembaga tersebut. Nah, ini seperti yang teman-teman mahasiswa lihat, dibuat dalam suatu bentuk ya. Nah, di mana ada 3 poin inti, yaitu sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik. Nah, terus ada garis-garis yang menghubungkan, di mana sosialisasi politik yaitu badan peradilan dan kelompok kepentingan. Untuk rekrutmen politik adanya birokrasi dan partai politik, dan untuk komunikasi politik dijalankan oleh eksekutif dan badan legislatif. Nah, ada juga lagi lingkungan internasional yang mempengaruhi ataupun dari negara itu yang mempengaruhi keluar. Nah, inilah dia sistem politik, struktur dan fungsi menurut Gabriel Almond. Penjelasannya bagaimana? Mari kita lanjutkan. Gambar Almond di atas menunjukkan bagaimana kita dapat menghubungkan struktur dan fungsi. Udah ada struktur nih. Terus bagaimana dengan terus ada fungsi-fungsi dari struktur tersebut. Nah, jadi bagaimana kita menghubungkan struktur dan fungsi, proses dengan kebijaksanaan, serta bekerjanya sistem politik. Pada bagian tengah terdapat fungsi politik, yaitu sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik. Ya, yang 3 ini seperti yang dilihat. Sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik. 3 fungsi ini oleh Almond disebut sistem politik. Ya, nah 3 fungsi itulah yang disebut oleh Almond sebagai sistem politik. Ketiga fungsi ini tidak secara langsung berkaitan dengan proses perumusan kebijaksanaan publik, tetapi sangat penting dalam menentukan cara kerja sistem politik. Panah-panah yang berasal dari fungsi ini menunjukkan bahwa sosialisasi politik dijalankan oleh kelompok kepentingan dan badan peradilan. Ya. Rekrutmen politik dijalankan oleh partai politik dan birokrasi, serta komunikasi politik dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif. Nah, seperti ini tadi, sosialisasi politik ya, yang ini dijalankan oleh badan peradilan dan kelompok kepentingan. Sistemnya rekrutmen politik dilakukan oleh birokrasi dan partai politik. Untuk rekrutmen politik ini ya dilakukan oleh birokrasi dan partai politik, sehingga dan komunikasi politik dilakukan oleh eksekutif dan badan legislatif. Itu ya tanda-tanda panah tadi. Penjalanannya. Sosialisasi politik menurut Almond adalah fungsi mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan masyarakat yang bertujuan melatih rakyat untuk melakukan peranan-peranan politik, administratif atau judisial tertentu. Fungsi ini dijalankan oleh keluarga, sekolah, media komunikasi, tempat peribadatan seperti gereja, masjid, pekerjaan dan berbagai struktur politik. Jadi sosialisasi politik menurut Almond untuk mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan masyarakat yang bertujuan untuk melatih rakyat dalam melakukan peranan-peranan politik, administratif atau judisial tertentu. Yang kedua, rekrutmen politik adalah proses penseleksian rakyat untuk menduduki jabatan politik atau pemerintahan. Sedangkan komunikasi politik menunjukkan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat atau struktur yang ada. Pada bagian pinggir atau tepi lingkaran, terdapat fungsi yang diperlukan dalam membuat dan melaksanakan kebijaksanaan. Dimulai dari identifikasi kepentingan individu atau apa yang ingin mereka dapatkan sebagai input. Berbagai tuntutan atau kepentingan ini selanjutnya harus digabungkan menjadi alternatif kebijaksanaan. Lihat panah di pinggir kanan, dari artikulasi kepentingan, agregasi atau penggabungan kepentingan, alternatif-alternatif kebijaksanaan untuk kemudian dipilih penerapan kebijaksanaan, penghakiman kebijaksanaan, output dan pengaruhnya terhadap lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi domestik. Selanjutnya, hal ini menjadi input lagi bagi sistem politik dan seterusnya. Dengan demikian, sebenarnya konvensi yang oleh Einstein disebut black box ini telah dibuka oleh Almond dalam struktur dan fungsi ini. Ya.
kita buka lagi, kita lihat lagi ya. Ini dia lingkungan fisik, sosial, ekonomi, domestik, ada input, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, ya. Terus pembuatan kebijaksanaan, penerapan kebijaksanaan, penghakiman kebijaksanaan, output dari pengaruh, ya, berimbas kepada lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi domestik. Ada juga tadi pengaruh dari lingkungan internasional dan juga bisa jadi sistem politik itu juga memberikan pengaruh pada lingkungan internasional di luarnya. Kelemahan klasifikasi ini adalah tidak terlalu membantu dalam memperbandingkan suatu sistem politik dengan sistem politik yang lain. Misalnya kita akan membandingkan antara Indonesia dengan Inggris. Keduanya memiliki keenam jenis struktur atau lembaga politik tersebut. Struktur politik Indonesia dan Inggris tidak sepenuhnya sama. Ya, kedua negara ini memiliki legislatif di Inggris dengan 2 kamar, House of Commons and House of Lords. Sedangkan di daerah Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPR dan DPD. Indonesia menggunakan sistem presidensial, sedangkan Inggris menggunakan sistem parlementer. Inggris dengan 2 partai dan Indonesia dengan multipartai. Dari perbandingan tersebut, secara singkat mungkin dapat dilihat perbedaan yang ada. Namun, persamaan dan perbedaan yang penting tidak akan dapat dilihat dari perbandingan tersebut. Hanya dengan melihat peran yang dijalankan dari lembaga-lembaga tersebut dan dalam pola kerjanya suatu sistemnya lebih luas, baru kita dapat melihat persamaan dan perbedaan yang muncul. Nah, jadi seperti yang kita tahu untuk struktur tadi ya, seperti adanya lembaga peradilan, partai politik, birokrasi dan lain sebagainya. Kalau hanya sekedar itu saja tidak bisa kita menjadikan perbandingan untuk negara satu dengan negara lainnya. Cuman kalau kita ya melihat peran yang dijalankan dari lembaga tersebut dan pola kerjanya, pola bekerja dalam suatu sistem yang lebih luas, barulah kita bisa melihat persamaan dan perbedaan yang muncul untuk antara negara satu dan negara lain dalam sistem politiknya. Untuk dapat mengetahui perkembangan dari jumlah partai politik dari kedua negara, maka kita dapat menelusuri dari sistem kepartaian, sistem pemilu, sampai dengan sejarah terbentuknya partai politik dari kedua negara tersebut. Dengan cara tersebut, kita akan mengetahui perbedaan dan persamaan yang ada. Kita dapat melihat peran apa saja yang dimainkan oleh lembaga-lembaga tersebut dalam pola bekerjanya sistem yang lebih luas. Dari perbandingan inilah kita akan menemukan persamaan dan perbedaan yang penting tersebut. Ya, jadi tentunya seperti Indonesia memiliki sistem multipartai, sedangkan di Amerika memiliki hanya 2 partai. Nah, jadi bagaimana kita bisa menilai untuk membandingkan dua hal tersebut? Tentu kita harus cari tahu juga apa saja yang diberikan oleh lembaga-lembaga, seperti kita mengetahui bagaimana sejarah dari sistem kepartaian tersebut, sistem pemilu, dan sampai dengan sejarah terbentuknya partai politik dari kedua negara tersebut. Dengan kita mencari hal tersebutlah kita akan mengerti tentang perbedaan dan persamaan yang ada. Kita akan memperoleh lebih banyak informasi apabila kita memisahkan struktur dan fungsi, serta menelaah hubungan keduanya dalam berbagai sistem politik yang berbeda. Namun, harus diingat bahwa perbandingan struktur atau fungsi tidak dapat dipakai secara terpisah untuk menganalisis sistem politik. Menurut Almond, suatu analisis struktur menunjukkan jumlah partai politik, dewan yang terdapat dalam parlemen, sistem pemerintahan terpusat atau federal, bagaimana eksekutif, legislatif, dan yudikatif diorganisir serta secara formal dihubungkan satu dengan yang lain. Adapun analisis fungsional menunjukkan bagaimana lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi tersebut berinteraksi untuk menghasilkan dan melaksanakan suatu kebijaksanaan. Jadi analisis fungsional ya, struktural fungsional tadi menunjukkan bagaimana antara lembaga-lembaga yang ada dan organisasi-organisasi tersebut saling berinteraksi ya. Kan lembaga-lembaga dan organisasi tadi memiliki fungsi dan tugas yang berbeda nih, ya, di mana mereka saling berinteraksi satu sama lain dan menghasilkan serta melaksanakan suatu kebijaksanaan yang pada akhirnya. Itulah gunanya dari analisis fungsional, struktural fungsional. Menurut Almond, sistem politik menjalankan fungsi sosialisasi politik, rekrutmen, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijaksanaan, penerapan kebijaksanaan, pengaturan kebijaksanaan, yang kesemuanya itu dijalankan dengan komunikasi politik. Komunikasi politik bukanlah hal yang berdiri sendiri, akan tetapi proses penyampaian pesan pada saat fungsi yang lain berjalan. Hal ini berarti bahwa komunikasi politik berjalan inheren dalam setiap sistem politik. Penerapan kebijaksanaan pemerintah
Output mempengaruhi kehidupan ekonomi, struktur sosial, dan kebudayaan dari masyarakat domestik. Pengaruh terhadap masyarakat ini selanjutnya mempengaruhi tuntutan-tuntutan berikutnya yang diajukan dalam sistem politik dan bisa meningkatkan maupun menurunkan tingkat kesetiaan politik pada masyarakat. Dengan demikian, konsep fungsional akan dapat menggambarkan kegiatan-kegiatan dan proses yang berlangsung dalam setiap masyarakat tanpa memandang struktur-struktur dari sistem politiknya ataupun kebijaksanaan umum yang ditempuhnya. Jadi konsep fungsional dapat menggambarkan ya kegiatan-kegiatan dan proses yang berlangsung dalam masyarakat tanpa memandang struktur dari sistem politik ataupun kebijaksanaan umum yang ditempuh. Dengan memahami fungsi-fungsi ini, maka kita akan dapat membandingkan dari beberapa sistem politik yang ada di berbagai negara. Misalnya perbandingan antara Amerika dan Uni Soviet. Untuk membandingkan kedua negara tersebut, kita dapat melihat struktur politik yang ada dan bagaimana struktur politik tersebut dapat menjalankan fungsi politiknya masing-masing. Dengan perbandingan ini dapat dilihat bahwa penyebaran fungsi politik lebih merata di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, setiap struktur atau lembaga politik menjalankan fungsi politik minimal satu. Sedangkan di Uni Soviet ada satu atau dua struktur partai dan birokrasi yang menjalankan semua fungsi politik dan ada struktur yang hampir tidak berfungsi sama sekali. Dapat dilihat misalnya fungsi dari organisasi atau kelompok kepentingan yang ada di Uni Soviet hanya menjalankan fungsi sosialisasi politik. Kelompok tersebut tidak dapat menjalankan fungsi rekrutmen atau komunikasi politik. Hal lain misalnya juga dapat dilihat bahwa parlemen di Amerika Serikat lebih fungsional daripada Uni Soviet. Nah, ini hanya perbandingan dari antara negara Amerika Serikat dan Uni Soviet ya. Teman-teman mahasiswa lainnya bisa mencari juga referensi lain antara perbandingan antara negara satu dengan negara lain. Misalnya seperti antara negara-negara Asia dengan negara-negara Eropa. Nah, bisa juga dengan negara-negara Amerika. Nah, bisalah diperbandingkan. Nah, ini kan salah satu bentuk penilaian saja, bisa bentuk masing-masing yang menilai ya. Jadi ya silakan nanti dicari tahu, ditelusuri lagi bagaimana bentuk sistem politik antara negara satu dengan negara lain. Nah, di manakah yang lebih memiliki bentuk yang bisa dikatakan bagus ya. Tapi sebenarnya antara negara satu dengan negara lain tentu memiliki pelaksanaannya masing-masing sesuai dengan keadaan negaranya. Jadi nggak bisa pula kita katakan bagus. Kalau di penilaian yang di materi ini dikatakan bahwa penyebaran fungsi politik lebih merata di Amerika Serikat daripada di Uni Soviet. Tapi tentunya hal tersebut juga karena negara Amerika juga terdiri dari negara-negara bagian ya. Uni Soviet tentu menjalankan fungsi tersebut bagaimana sesuai dengan struktur keadaan negaranya juga. Jadi nggak bisa pula kita katakan lebih baik. Tapi bagaimana kita bisa melihat bahwa inilah bentuk sistem politik negara Amerika, inilah bentuk sistem politik negara Uni Soviet, dan lain sebagainya. Baik, mungkin demikianlah materi perkuliahan kita pada hari ini. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Saya harapkan juga kepada seluruh mahasiswa untuk mencari juga sumber referensi ataupun literatur lainnya yang berhubungan dengan sistem politik Indonesia, terutama terkait dengan materi kita pada hari ini. Baik, demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.